Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Nabila Iwandira dengan NIM 245200164 dari Prodi PGSD kelas 4D. Jadi teman-teman, maksud dan juga tujuan aku membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di SD, yaitu dengan menceritakan sebuah cerita. Nah, aku mengambil judul cerita yaitu Asal-usul Reog Ponorogo. Pasti teman-teman udah gak asing lagi sama kesenian Reog Ponorogo yang udah benar-benar mendunia banget. Nah, daripada teman-teman penasaran, tonton dan simak video ini sampai selesai ya. A few moments later. Pada zaman dahulu diceritakan ada seorang putri yang parasnya sangat cantik dan bidadari. Kecantikannya tersohor ke berbagai penjuru. Putri tersebut yaitu Dyah Ayu Dewi Songgolangit, seorang putri dari Raja Kediri. Kecantikan Dewi Songgolangit terdengar sampai ke sebuah kerajaan bernama Bantarangin yang diperintah oleh seorang raja sakti yang bergelar Prabu Kelana Sewandana. Mendengar berita yang menghebohkan itu, sang raja langsung penasaran dan jatuh cinta kepada putri yang bernama Dyah Ayu Dewi Songgolangit itu. Dikarenakan rasa cinta sang raja yang begitu dalam, maka Prabu Kelana Sewandana kemudian mengutus patihnya yaitu Pujangga Anom atau yang lebih dikenal dengan Bujang Hanom untuk melamar Dyah Ayu Dewi Songgolangit. Kemudian berangkatlah sang patih menuju keraton Kediri. Dalam perjalanan menuju kerajaan Kediri Ganom dihadang oleh Singobarong, seorang raja dari segala harimau penguasa tapal batas kerajaan Kediri yang sering disebut Lodaya. Singobarong mempunyai bentuk tubuh yang tidak lazim, yaitu berbentuk orang yang berbadan manusia tetapi berkepala harimau. Konon Prabu Singobarong sudah mendapat perintah dari Raja Kediri untuk memeriksa atau melarang siapapun tanpa seizin sang raja masuk ke wilayah kerajaan Kediri. Perjalanan sang patih Bujangganom terpaksa berhenti di perbatasan kerajaan Kediri karena dihadang oleh Singobarong. Tak terelakkan perang mulut antara kedua kesatria ini sulit dihindari sehingga memuncak menjadi perang fisik. Karena kesaktian dan keperkasaan Singobarong, Patih Bujangganom pun dikalahkan dan bertekuk lutut di kaki Singobarong. Kemudian Singobarong menyuruh Bujangganom untuk pulang ke kerajaan Bantarangin dan melaporkan kekalahannya kepada sang raja Bantarangin. Terpaksalah sang patih harus pulang dengan tangan hampa. Sampainya di kerajaan Bantarangin, Bujangganom langsung menghadap Prabu Kelana Sewandana. Mendengar kekalahan dan ketidakberhasilan utusannya, sang raja langsung marah dan memerintahkan Bujangganom untuk mengerahkan segala kekuatan bala tentaranya untuk menyerang Singobarong dan kerajaan Kediri. Kemudian sang patih Bujangganom mengumpulkan segenap perwira senopati andalan untuk memulai menggembleng prajurit Bantarangin untuk persiapan perang menghadapi penguasa Lodaya, yakni Prabu Singobarong yang terkenal sakti mandraguna. Di lain hal, Prabu Kelana Sewandana pun merasa geram dan menaruh rasa penasaran yang teramat sangat kepada Singobarong dikarenakan dia mampu mengalahkan Patih Bujangganom yang terkenal sangat cerdik, lincah, gesit, dan tentunya mempunyai ilmu kesaktian yang tinggi. Keesokan harinya, setelah semua persiapan dan strategi perang dirasa sudah matang, pasukan Bantarangin pun berangkat menuju tapal batas ke kiri dengan perasaan yang bercampur aduk setelah kekalahan Bujangganom. Dalam perjalanan untuk melamar Dewi Songgolangit, dalam hati Prabu Kelana Sewandana membanting akan menghancurkan leburkan Kediri apabila Dyah Ayu Songgolangit menolak lamarannya. Dalam perjalanannya, Prabu Kelana Sewandana diiringi suara bende dan gong yang riuh sekali dengan maksud untuk memberi semangat kepada prajuritnya. Seperti perjalanan sebelumnya, setelah sampai di tapal batas kerajaan Kediri, pasukan Bantarangin dihadang oleh Singobarong dan bala tentaranya. Akhirnya perang pun terjadi. Dengan dahsyatnya, ternyata kekuatan dan kesaktian bala tentara Singobarong sangat sulit dikalahkan oleh prajurit Bantarangin sehingga Prabu Kelana Sewandana harus turun tangan sendiri. Adu kesaktian antara Prabu Kelana Sewandana dan Singobarong berlangsung sengit. Keduanya sangat sakti mandraguna dan saling diserang. Prabu Kelana Sewandana terpaksa mengeluarkan pusaka andalannya yaitu Cemeti Sumandi-Iman. Dengan sekali cambuk, Singobarong langsung lumpuh kehilangan kekuatannya. Singobarong tidak keberatan menerima kekalahannya dan takluk kepada Prabu Kelana Sewandana. Prabu Kelana Sewandana tidak keberatan menerima Singobarong asalkan mau menunjukkan jalan menuju kerajaan Kediri dan membantu mewujudkan cita-cita Prabu Kelana Sewandana. Selanjutnya, dua pasukan itu akhirnya bergabung di bawah pimpinan Singobarong dan Bujangganom menuju kerajaan Kediri. Dengan bantuan Singobarong yang sudah menyerah, akhirnya rombongan Prabu Kelana Sewandana berhasil sampai di kota raja. Kemudian Prabu Kelana Sewandana diizinkan menghadap sang raja. Di hadapan sang raja, Prabu Kelana Sewandana mengutarakan maksud kedatangannya adalah ingin mempersunting putri Kediri yaitu Dyah Ayu Dewi Songgolangit. Singkat cerita, pucuk dicinta ulang pun tiba. Sang putri pun agaknya juga menaruh hati pada sang Prabu Kelana Sewandana. Kemudian sang raja Kediri pun merestui mereka. Akhirnya Prabu Kelana Sewandana berhasil mempersunting putri Kediri Dyah Ayu Dewi Songgolangit. Untuk memperingati perjalanan dan kemenangan Prabu Kelana Sewandana ini, diciptakanlah suatu kesenian yang dikenal dengan reog. Berdasarkan cerita tersebut, kesenian Reog Ponorogo bisa dibilang sebagai tarian perang antara kerajaan Kediri dan kerajaan Ponorogo dengan mengadu ilmu antara keduanya. Sementara para penarinya
kegigihan dan pantang menyerah. Kegagalan awal yang dialami Bujang Ganong tidak membuat perjuangan berhenti. Prabu Kelana Suwandana menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan yang besar diperlukan usaha yang maksimal dan keberanian untuk menghadapi rintangan secara langsung. Kemudian yang kedua, keberanian dalam menghadapi masalah. Singo Barong digambarkan sebagai penghadang di tapal batas, namun pihak antara angin tidak memutar balik atau menyerah begitu saja. Rintangan adalah bagian dari perjalanan. Kita harus memiliki keberanian untuk menghadapi rintangan tersebut daripada menghindarinya jika ingin mencapai tujuan akhir. Selanjutnya yang ketiga ada kepatuhan pada aturan dan etika. Meskipun terjadi peperangan di perjalanan, tujuan akhirnya tetaplah sebuah lamaran yang terhormat. Prabu Kelana tetap datang menghadap Raja Kediri dengan sopan untuk mengutarakan maksudnya secara resmi. Seberapapun hebat atau kuatnya kita, etika dan kesantunan haruslah tetap dijaga. Niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang benar. Yang keempat, tanggung jawab sebagai pemimpin. Prabu Kelana Suwandana menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak boleh hanya berbangku tangan. Ketika Patih Bujang Ganong gagal karena rintangan yang sangat besar, sang raja memilih untuk turun langsung ke lapangan. Dalam mencapai tujuan besar atau menyelesaikan permasalahan, pemimpin harus siap mengambil tanggung jawab dan berjuang bersama bawahannya. Yang kelima, keteguhan hati. Kisah ini menekankan bahwa untuk mendapatkan restu atau cinta dari Dewi Songgolangit, pihak laki-laki menempuh perjalanan jauh menghadapi mara bahaya dan membuktikan kesungguhannya. Sesuatu yang berharga dalam hidup tidak datang secara instan. Diperlukan kerja keras dan bukti nyata untuk meraihnya. Yang keenam atau yang terakhir, harmoni dalam keberagaman atau menghargai perbedaan. Keberagaman latar belakang dan perbedaan pandangan seharusnya tidak menjadi alasan bagi peperangan yang berkelanjutan. Sebaliknya, kesadaran untuk memprioritaskan kepentingan bersama yang lebih besar mampu menjadi jembatan untuk menyatukan berbagai pihak dalam sebuah sinergi yang harmonis. Itu tadi adalah pesan moral yang terkandung dalam cerita rakyat berjudul Asal-Usul Reog Ponorogo. Selanjutnya, teknik yang digunakan dalam membaca cerita rakyat berjudul Asal-Usul Reog Ponorogo yaitu teknik membaca yang paling cocok untuk memahami cerita rakyat berjudul Asal-Usul Reog Ponorogo secara mendalam adalah membaca intensif. Karena teknik ini menuntut ketelitian dan kecermatan serta menyeluruh dalam membantu memahami detail cerita secara utuh, bukan hanya sekedar garis besarnya saja. Dengan membaca secara intensif, kita dapat memahami jalinan peristiwa kesaktian para tokoh, simbolisme budaya yang terkandung dalam teks, serta menelaah dinamika konflik antara Prabu Kelana Suwandana dan Singo Barong, serta menangkap makna di balik syarat-syarat yang diajukan Dewi Songgolangit. Selain itu, teknik membaca estetik juga sesuai karena cerita rakyat berjudul Asal-Usul Reog Ponorogo bukan sekedar rangkaian peristiwa sejarah, melainkan sebuah narasi yang mengandung nilai keindahan, emosi, dan ekspresi budaya. Melalui teknik ini, pembaca tidak hanya sekedar memahami alur cerita, tetapi juga diajak untuk menghayati dimensi seni yang melatar belakangi terciptanya kesenian reog, seperti membayangkan kemegahan, visual dadak merak, atau kelincahan gerak Bujang Ganong. Membaca estetik juga memungkinkan pembaca untuk masuk ke dalam suasana batin para tokohnya, merasakan ketegangan heroik saat pertempuran berlangsung, serta menangkap nuansa magis yang menyelimuti perjalanan Prabu Kelana Suwandana, sehingga pembaca dapat memberikan apresiasi yang lebih tinggi terhadap kekayaan tradisi lokal dan memahami bahwa di balik setiap gerakan tari reog terdapat sebuah kisah perjuangan dan juga ketulusan hati. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're